Kalau kamu punya toko kelontong, pasti sering ngalamin ini. Ada pelanggan yang datang belanja, tapi tiba-tiba bilang, "Besok saya bayar ya." Ini bisa jadi awal masalah besar. Sebagai pedagang, kita memang mau bantu pelanggan. Tapi kalau hutang dibiarkan tanpa aturan, toko kita bisa bangkrut pelan-pelan. Di video ini, aku akan kasih tahu dampak berbahaya dari hutang pelanggan, manfaat kalau dikelola dengan benar, dan strategi cerdas agar tetap untung. Kenapa sih pelanggan suka berhutang? Ada beberapa alasan. Ada yang memang lagi kesulitan ekonomi, ada yang merasa akrab dengan kita, ada juga yang memang kebiasaan. Alasan yang pertama adalah karena sudah terbiasa. Beberapa pelanggan memang punya kebiasaan hutang, bukan karena tidak punya uang, tapi karena sudah nyaman melakukannya. Yang kedua adalah karena memang tidak punya uang saat itu. Pelanggan sering merasa yakin akan punya uang di kemudian hari, meski kenyataannya belum tentu. Ketiga, toko dianggap seperti keluarga. Jika toko dikelola secara kekeluargaan, pelanggan cenderung lebih santai dan menganggap hutang sebagai suatu yang wajar. Keempat, tertarik belanja tapi gak cukup uang. Beberapa orang impulsif ingin belanja lebih banyak tanpa memikirkan apakah bisa membayarnya atau tidak. Tapi kalau kita terlalu baik hati dan tidak tegas, toko kita yang bakal kena dampaknya. Ini dia masalah yang bakal muncul kalau terlalu banyak ngasih hutang. Masalah pertama, modal macet, stok habis, tapi uang nggak ada. Masalah ini terjadi karena barang terus keluar, tapi uang tidak langsung kembali. Lama-kelamaan, stok habis dan kita tidak bisa belanja ulang. Yang kedua, resiko gagal bayar makin besar. Tidak semua pelanggan bisa menepati janji. Semakin lama hutang menumpuk, semakin kecil kemungkinan mereka bisa melunasi. Yang ketiga, makin sulit menolak jika sudah terbiasa. Jika toko sudah dikenal sebagai toko yang bisa hutang, akan semakin banyak orang yang meminta hutang dan sulit untuk menolak. Terakhir, bisa memicu konflik dengan pelanggan. Beberapa pelanggan bisa tersinggung atau menghindari kita saat ditagih. Bahkan, ada yang marah ketika diminta membayar. Tapi jangan salah, kalau hutang dikelola dengan strategi yang tepat, toko kita tetap bisa untung loh. Berikut manfaat jika hutang dikelola dengan baik. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Jika hutang diberikan dengan aturan yang jelas, pelanggan akan merasa dihargai dan lebih setia belanja di toko kita. Yang kedua, bisa meningkatkan omset. Dengan sistem yang benar, pelanggan tetap bisa belanja meski belum ada uang, dan pembayaran nanti bisa meningkatkan penjualan. Ketiga, membangun kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan diberi kesempatan berhutang dengan batasan tertentu, mereka lebih menghargai toko kita sebagai tempat yang membantu mereka di saat sulit. Kalau kita mau menolak hutang pelanggan, harus ada cara cerdas supaya mereka nggak tersinggung. Ini dia caranya. Yang pertama, beri batas maksimal hutang. Jangan biarkan satu pelanggan berhutang terlalu besar, karena semakin tinggi jumlahnya, semakin sulit mereka melunasi. Kedua, buat aturan pembayaran.
Dengan batas waktu yang jelas, pelanggan akan lebih disiplin dalam membayar hutangnya. Ketiga, gunakan alasan stok terbatas. Jika pelanggan tahu bahwa stok harus dibeli ulang dengan uang tunai, mereka akan lebih memahami kenapa toko tidak bisa sering memberikan hutang. Terakhir, gunakan sistem cicilan kecil-kecilan. Jika pelanggan benar-benar membutuhkan, buat sistem cicilan ringan agar pembayaran tetap lancar dan tidak membebani toko. Jadi, apakah hutang di toko kelontong selalu buruk? Tidak juga, asal kita tahu cara mengelolanya. Jangan sampai toko kita bangkrut hanya karena terlalu baik hati.